Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Astari, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah interoperabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Ramasari dari jurusan Teknik Informatika kelas pagi semester 6 dengan NIM 2021-12028. Di sini saya akan mereview beberapa materi dari mata kuliah interoperabilitas. Materi pertama yaitu konsep dasar interoperabilitas. Interoperabilitas yang berasal dari bahasa Inggris yaitu interoperable, menurut Kamus Oxford, berarti kemampuan untuk saling bertukar informasi. Dalam konteks sistem komputer, interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar dan menggunakan informasi yang dipertukarkan. Contoh skenario dari interoperabilitas yaitu mencakup dua orang dari suku, tradisi, budaya, dan bahasa yang berbeda yang harus bekerja sama menyelesaikan pekerjaan, meskipun mereka tidak memahami bahasa satu sama lain. Yang kedua yaitu ada dua aplikasi dengan sistem operasi, bahasa, pemrograman, dan database yang berbeda yang harus saling berinteraksi untuk menyelesaikan suatu tugas. Manfaat dari interoperabilitas meliputi integrasi sistem yang memungkinkan berbagai sistem untuk bekerja sama dengan lancar, efisiensi operasional yang memungkinkan data dan layanan dibagikan dengan mudah, serta kolaborasi yang lebih efektif antara organisasi, departemen, atau sistem yang berbeda. Namun, interoperabilitas juga menghadapi beberapa tantangan atau adapun masalah dari interoperabilitas sendiri, seperti kesulitan integrasi yang rumit dan memakan waktu, kesenjangan teknologi yang disebabkan oleh perbedaan versi format data, atau dukungan protokol yang tidak cocok, serta kerentanan keamanan yang dapat meningkatkan resiko serangan, peretasan atau kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, materi kedua yaitu lingkup area dan manajemen interoperabilitas. Lingkup area interoperabilitas mencakup domain di mana konsep ini menjadi relevan dan penting, seperti teknologi informasi, keuangan dan pembayaran, kesehatan dan medis, serta transportasi dan logistik. Cara kerja interoperabilitas bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya melibatkan beberapa prinsip dasar seperti identifikasi kebutuhan, kemudian pemeliharaan standar dan protokol, selanjutnya yaitu implementasi antar muka pemrograman aplikasi atau yang biasa disingkat dengan API, kemudian pengembangan middleware, kemudian ada penerapan integrasi data, selanjutnya pengujian dan validasi, serta pemantauan dan pemeliharaan. Dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola interoperabilitas, ada 6 pilar kunci yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu standar, yang kedua teknologi, yang ketiga semantik, yang keempat proses, yang kelima keamanan, dan yang keenam manajemen. Dengan mempertimbangkan dan memperkuat pilar interoperabilitas ini, organisasi dapat mengembangkan strategi interoperabilitas yang kokoh dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa adanya pertukaran informasi dan integrasi sistem berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian materi ketiga yaitu teknologi informasi kesehatan. Teknologi informasi kesehatan atau Healthcare Information Technology mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks perawatan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi dan sistem informasi untuk mengelola dan data kesehatan, mendukung pertukaran informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan pengalaman pasien. Pertukaran data dalam konteks kesehatan bertujuan untuk memudahkan akses terhadap informasi kesehatan yang relevan, baik bagi penyedia layanan maupun pasien. Motivasi untuk mencapai interoperabilitas antara lain untuk meningkatkan kualitas perawatan, kemudian efisiensi operasional, dan keselamatan pasien. Interoperabilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu sintaksis dan sematik.
yang masing-masing menangani keseragaman format, data, dan makna data yang dipertukarkan. Selain itu, interoperabilitas dapat dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah. Sementara siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk membangun sistem TI dari awal hingga pemeliharaan. Kemudian materi yang keempat yaitu standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan dengan cara yang aman, efektif, efisien, tepat waktu, berpusat pada pasien, dan adil. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti prosedur medis, peralatan, kompetensi tenaga medis, manajemen fasilitas, dan interaksi dengan pasien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa semua pasien menerima perawatan yang optimal sesuai dengan pedoman yang diakui secara profesional dan ilmiah. American Society for Testing and Materials atau yang biasa disingkat dengan ASTM sekarang dikenal sebagai ASTM Internasional. Ini adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar sukarela untuk berbagai produk, layanan, dan material termasuk dalam bidang teknik, ilmu material, kesehatan dan keamanan, lingkungan, serta banyak lagi. Standar ASTM digunakan secara luas di berbagai industri untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kinerja produk. Mereka membantu produsen, pembeli, dan pengguna produk untuk memahami dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam berbagai konteks. ASTM Internasional didirikan pada tahun 1898 dan berkantor pusat di West Conshohocken, Pennsylvania, Amerika Serikat. Meskipun awalnya didirikan untuk mengatasi masalah di bidang berkereta api, ASTM telah berkembang menjadi organisasi global yang menyediakan ribuan standar yang mencakup hampir setiap industri dan teknologi. ASTM Internasional mengembangkan standar dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan industri, akademis, pemerintah, dan masyarakat umum. Beberapa bidang utama yang dicangkup oleh standar ASTM meliputi yang pertama yaitu material dan produk material. Ini mencakup standar untuk logam, plastik, keramik, karet, komposit, dan material lainnya yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti konstruksi, manufaktur, dan transportasi. Yang kedua yaitu konstruksi dan pembangunan. Standar ASTM terkait dengan bahan bangunan, teknik konstruksi, pengujian struktur, teknologi beton, peraturan keselamatan, dan berbagai aspek lain dari industri konstruksi. Yang ketiga adalah peralatan dan teknologi, di mana mencangkup standar untuk peralatan laboratorium, instrumen pengukuran, peralatan pengujian, serta teknologi terkait seperti pemrosesan data dan keamanan informasi. Yang keempat yaitu kesehatan dan keselamatan. ASTM mengembangkan standar untuk peralatan medis, perawatan kesehatan, bahan kesehatan, keamanan produk, serta produsen atau prosedur pengujian dan penilaian risiko dalam konteks kesehatan dan keselamatan. Yang kelima yaitu lingkungan dan energi, di mana standar ASTM di bidang ini meliputi pengujian kualitas air dan udara, manajemen limbah, pengujian energi, dan standar terkait lingkungan lainnya. Yang keenam, minyak dan gas. Ini mencangkup standar untuk pengujian pipa, peralatan pengeboran, dan bahan kimia dan aspek lain dari industri minyak dan gas. Yang ketujuh yaitu transportasi, di mana standar ASTM untuk transportasi meliputi aspek-aspek seperti bahan konstruksi jalan, bahan bakar kendaraan, kinerja kendaraan, dan keamanan transportasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. ASTM juga mengembangkan standar terkait dengan pendidikan teknik, pelatihan pekerja, dan sertifikasi profesional. Materi kelima yaitu standar pertukaran data layanan kesehatan. Standar pertukaran data layanan kesehatan adalah aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dapat dibagikan secara aman, efisien, dan efektif.
antara berbagai sistem dan penyedia layanan kesehatan. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk meningkatkan koordinasi perawatan, mengurangi kesalahan medis, dan memastikan bahwa informasi yang dibagikan akurat dan lengkap. Beberapa elemen penting dari standar pertukaran data layanan kesehatan meliputi yang pertama yaitu keamanan dan privasi, di mana perlindungan terhadap data pasien sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu interoperabilitas, di mana kemampuan berbagai sistem dan aplikasi untuk bekerja sama dan bertukar informasi dengan lancar. Yang ketiga yaitu standarisasi format data, di mana menggunakan format dan terminologi yang sama untuk memastikan bahwa data dapat dipahami dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu kecepatan dan efisiensi, di mana memastikan bahwa data dapat ditransfer dan diakses dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Yang kelima yaitu akurasi dan kelengkapan, di mana informasi yang dibagikan harus lengkap dan benar untuk menghindari kesalahan dalam perawatan pasien. Standar ini penting untuk mendukung integrasi dan kolaborasi dalam ekosistem layanan kesehatan, kemudian memungkinkan berbagai penyediaan layanan untuk berbagai informasi yang relevan dan memberikan perawatan yang terkoordinasi dan berkualitas tinggi. Kemudian materi ke-6 yaitu Health Level 7 atau HL7, di mana standar pertukaran data kesehatan memainkan peran penting dalam memastikan interoperabilitas dalam sistem perawatan kesehatan. HL7 versi 2.x dan FHIR atau FHIR, yang dimana Fast Healthcare Interoperability Resource yang ditetapkan oleh HL7 Internasional adalah berbagai standar yang banyak digunakan. Kemudian EDIFACT digunakan di Eropa adalah standar internasional untuk pertukaran dokumen bisnis elektronik. Kemudian EBXML, fondasi untuk IHE yang kepanjangannya adalah Integrating the Healthcare Enterprise, dan IT atau kepanjangannya itu Information Technology Infrastructure, di mana memfasilitasi pertukaran data bisnis lintas industri. Kemudian standar lain termasuk HL7 versi 3 dan HL7CDA yaitu Clinical Document Architecture. HL7 versi 3 menggunakan XML dan Reference International Model atau RIM untuk mempresentasikan informasi sematik. HSTM Internasional meskipun tidak langsung terkait dengan HL7 memiliki standar relevan dalam konteks perangkat medis. Kemudian DICOM adalah standar penting untuk pertukaran, penyimpanan, dan pemrosesan gambar medis, di mana dikembangkan oleh ACR dan NEMA. Dari standar-standar ini memastikan bahwa berbagai sistem dan aplikasi dalam bidang kesehatan itu dapat dikembangkan, kemudian berkomunikasi dan berbagai data dengan konsistensi dan interoperabilitas, kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu Fast Healthcare Interoperability Resource. FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Resource adalah standar yang dikembangkan oleh Health Level 7 International atau HL7 untuk pertukaran data layanan kesehatan elektronik secara aman dan efisien, di mana dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antar sistem yang berbeda, di mana FHIR menggunakan model inti yang mencangkup fungsi umum dengan ekstensi ditambahkan sesuai kebutuhan, di mana standar ini memastikan bahwa semua elemen berasal dari akar yang sama, kemudian memungkinkan ekstensi dan mencangkup deskripsi tekstual serta identifikasi internal dan metadata tambahan untuk setiap sumber daya opsional, di mana ada tujuan utama dari FHIR adalah untuk memungkinkan pelaksanaan fokus pada aspek penting dari sumber daya dan cepat mendapatkan solusi.
Sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa interoperabilitas adalah kunci untuk mencapai integrasi dan efisiensi dalam berbagai bidang, terutama teknologi informasi dan layanan kesehatan. Dengan memahami dan menerapkan standar yang ada seperti yang dikembangkan oleh ASTM Internasional dan HL7, kita dapat memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang kita gunakan dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, meningkatkan kualitas layanan dan keamanan data. Tantangan memang ada, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang efektif, kita dapat mengatasinya dan memanfaatkan manfaat besar dari interoperabilitas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik kerja kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.